Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para kiai, para satiz, para guru, para tokoh, para kesepuhan, yang saya sebut tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, jemaah dari berbagai tempat. Ya, alhamdulillah malam ini kita kedatangan Syekh Kabir, Ustadz Mur Tapako. Di mana Ustadz teh? Oh iya, dari Tisempur, jauh. Wow. Alhamdulillah. Jamaah yang sekian dari berbagai tempat, ya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca tafsir Al-Jalalain. Juga di dalamnya nanti ada tafsir As-Sawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum. Disilakan ya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha syafa'atu wa ma hum wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
من ربكم عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Man yaji yang siapa yang datang? Man yaji. Siapa yang datang? Oh iya. Dari Sopian ya, belum ke Sopian nih. Ya. Saya ngaran ibu teh. Khadijah bin siapa? Hah? Ah, ya. Kita baca Fatihah dulu ya untuk salah satu ibu dari jemaah kita yang tadi hari ini wafat. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Ala hadhi aniyah wa ala kulli musalli wa ila hadrati nabiyina Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad SAW khususan li ruhi Ibu Khadijah binti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil, Bani Israel, uzkuru pada eling sira kabeh, pada inget sira kabeh, nikmati ing nikmat isun, allati kang an'amtu wis ngawehi isun alaikum ingatase sira kabeh. Wahai Bani Israel, Bani Israel ini banyak keturunan Nabi, banyak dikasih nikmat sama Allah, termasuk Nabi Musa pernah membela Bani Israel, diselamatkan dari Firaun juga Bani Israel. Nanti ada di sini. Orang Mesir ribut sama orang Bani Israel. Orang Mesir masih keluarga Firaun, dibela sama Nabi Musa, Bani Israel. Tuh, nggak sengaja Nabi Musa ngan digebuk doang, digebuk sekali paeh eta orang Mesir. Makanya Nabi Musa merasa nyesel ketika dipinta syafaat di faslil qadha. Nabi Musa nggak sanggup, saya tidak bisa ngasih syafaat karena saya masih memikirkan perbuatan saya. Apa? Pernah ngebunuh, padahal bukan ngebunuh, nggak sengaja. Cepat. Jadi para nabi tidak melakukan salah tapi merasa bersalah. Kalau kita melakukan salah tapi tidak merasa, itu bedanya sama kita. Ya. Nabi Ibrahim dipinta datang ke Nabi Ibrahim, gak sanggup juga. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah melakukan kebohongan 3 kali, padahal bukan bohong. Cuma menurut Nabi Ibrahim bohong. Tuh.
Ya nanti kita bahaslah di babnya. Tauriyah nanti dalam ilmu balaghah namanya tauriyah. Bade tauriyah. Ya, bade tauriyah itu satu bahasa, satu kata mengandung dua makna, itu bade tauriyah. Saudara itu saudara, ada saudara seagama, ada saudara sedara. Itu namanya badai tauriyah. Kamu saudara saya. Nah, bisa saudara yang mana nih? Akhun qarib apa akhun ba'id? Itu badai tauriyah. Banyak nikmat-nikmat yang dikasih Allah ke Bani Israel. Tuh. Allati bisyukri, cara ingat nikmat ke Allah bagaimana? Bisyukri kalawan nyukuri alaihi ingatasi nikmat. Jadi cara mengingat nikmat Allah, bersyukur. Ya. Bersyukur dengan cara apa? Bi taati, kalawan taat ing isun. Bi taati kalawan taat ing isun. Itu. Cara bersyukur apa? Taat sama Allah. Cara bersyukur. Bi taati nanti ada fa'il di situ, kalawan taate wong ing isun. Cara bersyukur kita ke Allah taat. Satu definisi syukur, sarfu jami'a ma an'amallah, sarfu jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li adli. Itu kalau syukur istilah. Kalau syukur lughatan, fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi ala syakiri. Gitu. Kalau hamdun istilahan tinggal diganti doang, alal hamidi. Sama definisinya. Syukur. Kalau kita enggak taat berarti belum syukur. Syukur. Di dalam hal ini Bani Israel syukurnya kemana? Dijelaskan oleh Mufassir Sawi, bi'itba'i Muhammadin kalawan nurut buri ing Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, jangan membangkang, jangan menyalahi Nabi Muhammad. Ya, di ahli kitab nih, jangan menyalahi Nabi Muhammad, ikutin Nabi Muhammad. Waddukhuli fi dinihi, ini cara bersyukurnya. Jadi syukur itu sesuai kondisi. Kenapa ikutnya? Diperintah oleh Allah. Ya, taatnya itu bentuknya mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad itu perintah Allah. Apalagi waddukhuli lan manjing fi dinihi ing dalam agama Muhammad, masuk ke agama Muhammad. Jangan membawa sendiri. Ulah kekeh bae di Taurat, ulah kekeh bae di Injil, masuk ke agama Muhammad. Sampai Nabi Musa sendiri mengharap ingin jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa. Sebab nanti di sini ada bahas ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nabi Muhammad, umat yang paling bagus di antara umat-umat yang terdahulu. Sampai-sampai para nabi ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Baik, kita harus bersyukur. Ya. Sampai surga kan, surga yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi Muhammad. Umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku diperintah untuk tidak membuka pintu surga sebelummu Nabi Muhammad. Nabinya duluan, umatnya juga duluan. Ya.
wala yanfa'uhum al-intisabu li ghairihi ma'awujudihi. Tafsir. Dan tidak manfaat menisbatkan ke selain Nabi Muhammad padahal ada Muhammad. Ngaku Nabi Musa, menabikan Nabi Musa, Nabi Muhammad ada. Mengkultuskan Nabi Isa, Nabi Muhammad ada. Nggak bisa begitu. Itu ajaran Nabi Muhammad sudah mencakup ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Muhammad sudah mencakup ajaran Nabi Musa. Ya masuk semua ke situ. Udah ikut aja Nabi Muhammad. Ini maksudnya wala yanfa'uhum al-intisabu li ghairihi ma'a wujudihi. Li ghairi Muhammad ma'a wujudi Muhammad. Itu cara bersyukurnya. Ini memang untuk untuk Bani Israel ya. Syukurnya bentuknya bittiba'i Muhammadin waddukhuli ala dini waddukhuli fi dini, dengan mengikuti Nabi Muhammad dan masuk ke agama Nabi Muhammad. Wa inni lan satuhuna isun. Nah, ngikut Nabi Muhammad, masuk ke agama Nabi Muhammad itu bentuk taat ke aku, kata Allah. Bentuk taat ke aku. Kalau kamu enggak Bani Israel, kalau enggak ikut Nabi Muhammad, tidak masuk ke agama Muhammad, berarti enggak taat. Sebab ikut ke Nabi Muhammad, masuk ke agama Muhammad itu adalah perintah, begitu. Gitu maksudnya. Ini supaya kita paham, bisyukri 'alaiha bi ta'ati. Dengan mensyukuri, kalau menyukuri alai ngatasnya nikmat, syukurnya bittiba'i Muhammadin waddukhuli fi dini bi ta'ati, kalawan nurut ing isun. Itu arti. Jangan banyak komen. Makanya main tu santri ya. Qala ba'dus sufiyah atil amra qabla ayyatiyakal ilmu bihi fa in intazartal ilma faqad ata'tal ilma wa lam tuti'il amr. Atil amr, ikuti perintah, qabla ayyatiyakal ilmu bihi, sebelum datang, sebelum tahu. Jadi kau disuruh, diperintah, jangan nanya alasan-alasan mulu. Jangan nanya kenapa, udah ikuti aja. Sekalipun belum dikasih tahu juga, ikuti aja, itu ciri nurut tuh. Atil amro qabla ay ya'tiyakal ilmu bihi. Kan orang sekarang kan begitu. Belum diperintah udah banyak protes. Karena fa in intazartal ilma, kalau kamu nunggu tahu dulu sebelum perintah, dikasih tahu baru diperintah. Anak yang nurut sama orang tua itu nurut aja sudah. Mau begini mau begitu nurut aja. Itu loba komen. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq digelari As-Siddiq. La saddaqtu walau ab'ada min dzalik. Niscaya aku akan membenarkanmu Muhammad sekalipun lebih jauh dari kisah Isra Mi'raj. Itu namanya nurut dulu sebelum tahu. Itu zaman bagus. Fa in intazartal ilma, kalau kita nungguin tahu dulu, faqad ata'tal ilma, berarti kita nurut sama ilmu. Walam tuti'il amro, bukan nurut sama perintah. Begitu. Makanya orang sekarang nyimpang dari perintah yang dianderin ilmu. Gitu. Yang dan ilmu
kepintaran yang diandarin nurut nama Allah. Jadi pintar bukan nurut, malah nyimpang ini. Ya. Hadza qaulu ba'di sufiyah. Ati'il amra qabla an ya'tiyakal ilmu bihi. Fa in intazartal ilma faqad ata'tal ilma wa lam tuti'il amra. Wa anilan satu isun faddaltukum iku wis mutamakaken isun kum ing sira kabeh Bani Israil ay abaakum tegese turunan-turunan sira kabeh, bapak-bapak sira kabeh, nenek moyang sira kabeh. Aba itu pada masa-masa Nabi Musa itu abaakum nih alal alamina ingatase alam kabeh ay alimi zamanihim tegese alam zamane Bani Israil. Awas Pak Jemaah, di sini kita jangan salah paham. Bukan berarti Bani Israil ini lebih utama dari seluruh alam, bukan. Makanya yang dimaksud ditafsirkan oleh Mufassir Jalalain alimi zamanihim. Yang pada masanya, bukan sampai sekarang, bukan. Faddaltukum, kalau kita lihat ayatnya kan, aku mengutamakan kalian terhadap seluruh alam, bukan. Kalau mengutamakan terhadap seluruh alam berarti Nabi Muhammad di bawah Bani Israil, begitu. Sedangkan perkataan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi yang dimaksud pada masanya, pada masa Bani Israil, pada masa itu, bukan seluruh alam, bukan. Ini abaikum isyarah ila annahu ala mudhaf. Fadlu sabitun li abaihim al mutaqaddimina, itu ada di situ. Maka keutamaan itu tetap mewujud kepada turunan mereka yang terdahulu. La liman wujida fi zamanihi, bukan Bani Israil yang ada pada zaman Nabi SAW, bukan. Inna Bani Israil yang afdol itu pada masa dia, al-mutaqaddimin, Bani Israil yang dulu, bukan yang ada pada zaman Muhammad, bukan. Apalagi Israel sekarang itu. Awas jangan salah tuh ya, ini perlunya kita ngaji. Kalau kita lihat ayatnya kan, wa inni faddaltukum alal alamin. Di sini ditafsir ay abaakum. Kum abaakum. Dibuang mudhafnya. Hasbil mudhaf namanya. Ay faddaltu abaakum, faddaltukum, faddaltu abaakum. Kum mudhaf ilaih. Gitu. Itu hasbil mudhaf tuh, isyarah ala hasbil mudhaf. Ini ngebuang mudhaf juga bahaya. Gara-gara ngebuang mudhaf mengandung makna. Jadi yang diutamakan bukan kalian yang punya keutamaan, bapak moyang kalian, gitu. Pada masa itu kalian cuma kecepretan saja, turunan-turunannya maksudnya. Jadi faddaltukum ay faddaltu abaakum. Aba mudhaf, kum mudhafun ilaih. Dibuang apanya? Mudhafnya. Kalau dibuang mudhafnya berarti pengertiannya annal fadla sabitun ala abaikum ala Bani Israil al mutaqaddimin. Li abaihim al mutaqaddimin. La liman li Bani Israil al-mawjud fi zamani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Bani Israil yang ada pada zaman Muhammad, bukan. Paham kan ya? Jadi yang dimaksud tafdil di situ, tafdil Bani Israil pada masa lalu. Bapak moyang mereka, bukan yang sekarang. Begitu. Dari mana? Dari hasbil mudhaf. Oh. Dari hasbil mudhaf. Ay abaakum. Ini nafsirin begini, Masya Allah.
bukan tugas kita, nggak bisa kita begini. Pasir butuh kepada istihad, butuh kepada berbagai komponen. Makanya orang mengenah tinggal maca doang, maca ke pusing, kamu nafsirkan itu, maca aja pusing kita mah. Nah, di sini ada dibahas tuh di sini, ya. Jadi yang murtadha, yang pendapat yang bagus, yang dimaksud adalah alimu zamanihim. Sebab kalau tidak seperti itu nanti bisa menyalahi, maknanya bisa jelek gitu. Bisa nanti ada makna Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi yang paling mulia dari Bani Israel, sedangkan Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Kalau memang maknanya diartikan seluruh alam, bukan. Jadi yang dimaksud alimi zamanihim, pada alam masanya. Jadi ada dua ininya, isinya. Satu, yang dimaksud punya keutamaan itu turunannya, bukan Bani Israil yang ada pada zaman Rasul. Yang kedua, yang dimaksud alam bukan seluruh alam, tapi alam pada masanya, begitu. Pada masa kejayaannya, bukan sampai sekarang, bukan. Nah, ini tafsirnya di sini alimi zamanihim. Alimi asalnya alimina, alam zamane Bani Israil. Itu ya, ada titik itu yang harus dipahami. Awas, yang pertama, utamanya Bani Israil bukan yang sekarang, tapi Bani Israil yang dulu. Yang kedua, yang dimaksud alamin bukan seluruh alam, tapi alam pada masanya. Kalau seluruh alam, atau bisa bahaya nanti maknanya, bisa mengalahkan Nabi Muhammad itu. Sedangkan sudah bukan hal yang dilakukan lagi. Nabi Muhammad, Nabi yang paling utama. Gitu. Ya, ini yang pertama nih. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Tufaddalnya aba, tadi sudah tafsir nama saya, alal alamin. Alamin yang dimaksud alimi zamanihim. Kan kalau kita lihat pengertian aman huwal alam, al alam ma siwallah, banyak macam-macam maknanya. Alam itu selain Allah. Cuma ditafsirkan oleh mufassir, al maqsudu minal alamin alami zamanihim, alamina fi zamani Bani Israil, gitu. Ya. Wattaqu lan pada wedi sira kabeh, khafu tegese pada wedi sira kabeh. Wattaqu asluhu iutaku, itu asluhu kalau ngaji sharaf, diganti wawunya sama ta, ittaku, diidghamkan ittaku. Asalnya iutaku. Kubilat udghimat, kulibat udghimat, dibalikin diidghamin. Wattaqulan pada wedi sira kabeh. Khawfu maknanya pada wedi sira kabeh. Takwa itu takut. Kama ta'allamna at-taqwa salasa. Yauman ing sawijidina, yauman jadi maf'ul bih. Walaysa zarfan, bukan jadi zarf. Jangan ing dalam sawijidina, jangan. Yauman maf'ul bih. Yauman ing
ing sawiji dina. Yang dimaksud dina di sini pada hari kiamat. Takutlah kalian pada suatu hari. Maksudnya hari apa? Hari kiamat. Takutlah kalian pada suatu hari, yaitu hari kiamat. Emang kenapa gitu? Iya, nanti. Oh gitu ya. Sebab kalau dipakai zorob nanti kalau dipakai zorob nih, ini lagi ngaji nahwu aja. Wattaqu yauman. Kalau zorob kan mengandung manafi. Berarti pada wudi sirakabeh yauman ing dalam sawijina. Kalau ing dalam berarti sekarang. Gitu. Makanya maf'ul aja. Kalau maf'ul ingatase sawijina, entar berarti. Begitu. Entar berarti kalau jadi maf'ul mah. Tapi kalau zorob sekarang. Sebab kata ulama, kata tafsir Sawi, li'annal khawfa waqi'un 'alal yaumi la fil yaumi. Karena takutnya itu terjadi nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Begitu. Makanya sekarang mah santai-santai aja manusia, onusiun. Nanti pas hari kiamat baru pada siun. Nah, gitu. Nggak pakai zorob di sini, tapi pakainya maf'ul. Nah, inilah pentingnya ngaji apa? Nahwu. Itu ada tuh ya, yang apa? Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci tangan sampai kepada sikut. Sampai kepada sikut. Harus dari sini dulu, karena sampai sikut. Itu nggak ngerti huruf jer. Ternyata ilahnya bimana apa? Ma'a. Gitu. Ilahnya bimana ma'a, mang. Gitu. Ya. Gara-gara huruf jer doang katipu. Katipu dengan huruf jer. Tangan beserta sikut. Begitu. Bukan tangan sampai sikut, tangan beserta sikut. Ya itulah ilmu para jamaah ya. Kita kadang-kadang gampang aja nyalahin ulama. Bukan ilmu naca nyampe ngesalahkeun. Itu belum nyampe udah nyalahin. Ini faedahnya maf'ul sama apa tadi? Zorob. Li'annal khawf yaqau 'alal yaumi la fil yaumi. Dipaham? Al yaumi itu ntar, fil yaumi sekarang berarti. Itu. Makanya zorob. Pakainya apa? Maf'ul. Sebab yang dimaksud yaum di situ hari apa? Hari kiamat. Kapan kiamat? Nanti. Takutlah kalian sama hari kiamat, begitu singkatnya. Wattaqu yauman. Takutlah kalian sama hari kiamat. Gitu singkatnya. Ing sawijidina dina naon? Dina kiamat. La tazi, la tughni. Tazi maknanya tughni. Nah, kenapa disebut kiamat? Kiamat itu bangun. Sumiyal qiyamah qiyamatan liqiyamin nasi min kuburihim, karena manusia bangun dari kuburnya. Bangun dari kuburnya dilepas ke alam mahsyar nanti. Atau bisa disebut mahsyar, bisa disebut mauqif, bisa disebut paslil qadha. Pasil qadha al qadha'il pasil. Pasil qadha alam mahsyar, alam mauqif. Kumpulin. Mauqif itu kalau sekarang mauqif, tempat parkir. Atau stasiun, kumpulin semua dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman berapa tahun tadi? Berapa? Berapa tahun? 1000 tahun. Nunggu keputusan. Nunggu putus diputusin sama Allah. Allah la yatakallamu walau kalimatan wahidah. Dijamin sama Allah. Manusia, matahari begini kepegang sama kita. Tangan begini pegang. Kumpulnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi
Muhammad. Dibatkan di riwayat lain 1000 kaki tumpuk. Teka bayang panasna. Teka bayang. Makanya pakai yang enggak kuat. Sampai ada bahasa apa? Sampai ada bahasa saking enggak kuatnya, ya Allah, lemparkan sajalah apa saya ingin lari, ingin keluar dari mauqif, dari mahsyar, sanajan ka neraka gitu nanaon. Sekalipun ke neraka juga enggak apa-apa lah. Gitu. Sampai begitu saking apanya? Saking dahsyatnya. Tuh. Tapi nanti itu setelah kiamat, setelah dibangunin, sebab ya, ada yaumul ba'si, ada yaumul mauti. Tiupan pertama tiupan mematikan, tiupan kedua tiupan menghidupkan. Bisa nafkhu ya, nafkhus saqi itu nafkhul mauti. Yang kedua nafkhu al-ba'si, bisa nafkhul ihya'i, dihidupin. Pertama dimatiin dulu manusia. Nah jarak itu 1000 tahun, masya Allah. Kumaha orang ya. 1000 tahun belum ada keputusan tuh, datang dari ke Nabi Adam, ke Nabi siapa tadi? Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Isa, ya. Ke Nabi Isa juga nyerah. Ke Nabi Adam, aku aja dikeluarin dari surga. Ke Nabi Adam. Wah, datang ke Muhammad terakhir. Yauman ing sawijidina tegese dina kiamat, la tazi oranana nyukupi, oranana nyugihaken. La tazi jadi sifat aja dari yauman ya. La tazi kang oranana nyukupi, kang oranana nyugihaken, kang oranana nulungi bisa. Pihi ing dalam yaum, yang pada hari itu tidak ada yang bisa mencukupi, tidak ada yang bisa nolongin, enggak ada yang bisa membantu. Tazi itu maknanya turni ya. Maknanya nafsun apa sawiji awak kang mukmin, an nafsin saking sawiji awak kang kafir. Begitu. Jadi nggak bisa nolongin mukmin ke siapa? Ke kafir. Bukan mukmin ke mukmin. Kalau mukmin ke mukmin bisa nolongin. Dia jadi alasan nih sama yang anti doa. Ngapain kayak ngedoa-doain? Nggak masuk. Sebab la tazi nafsun an nafsin. Maca tafsir anu bener mang. Yang nggak nyambung itu, yang nggak bisa nolongin itu mukmin ke kafir. Nafsun yang pertama nafsun mu'minatun, nafsun yang kedua nafsun kafiratun. Nafsu itu badan, awak. Nafsu orang, nafsu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, badan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila, domirnya irji'i, perempuan. Ya nafsu bisa mukmin, bisa kafir. Kalau nafsu muqayyad apa mutlak? Mutlak. Nafsu mutlak. Ya. Muqayyad ditafsirkan dengan muqayyad mukmin. Ini kita salah satu guru saya ngomong, mayit, kita ngerayain mayit perempuan, laki-laki, boleh kita ngomong Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ilamun jadi sandrina masih kelas-kelas ekonomi disalahkan. Itu kan yang meninggalnya laki-laki, kok Allah maghfir laha. Kata guru saya, kalau belum paham bahasa Arab begitu. Bahasa Arab namanya. Haknya ke nafsu.
hanya ke nafsu, nafsul mayit berarti. Kalau perempuan nafsul mayyitah. Itu kali-kali pengen protes Allahumma ghfirlaha warhamha. Yang meninggal apa? Laki-laki. Mana dalilnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Umum itu, bisa laki bisa perempuan. Ya. Wa huwa yaumul qiyamah. Nah, enggak bisa orang mukmin ngebantuin orang kafir. Enggak bisa orang mukmin nolongin orang kafir. La tazi la tuhni. Enggak bisa nolongan kafir. Anaknya mukmin, bapaknya kafir, enggak bisa tolong. Terhalang. Yang kalau mukmin sama mukmin bisa nolongin. Ya. Hasil tafsirnya bimana tuhni ayla tuhni nafsun mu'minatun an nafsin kafiratin syai'an min azabillah. Jiwa yang mukmin, orang mukmin, dari begitu. Orang mukmin tidak bisa nolongin orang kafir dari siksa Allah. Nggak bisa. Kenapa? Ada di sini al-usul la tanfa'ul furu'a illa idza kana ma'al furu'i imanun. Al-usul utawi asal. Usul berarti usuluhim siapa? Bapak, kakek, nenek dan sebagainya, ke atas uyut. La tanfa'u al-furu'a. Iku ora bisa ngamanfaataken usul al-furu' ing furu' ing anak, cucu dan sebagainya illa idza kana ma'al furu'i imanun, kecuali kalau di anaknya ada iman. Hubungan bapak anak, hubungan kakek cucu bisa saling nolong, tolong menolong kalau dua-duanya iman. Kalau enggak iman, enggak bisa. Begitu. Lamun teu iman teu bisa. Iman tah kehalang. Tuh, itu yang maksud la tazi nafsun mu'minatun an nafsin kafiratin. Nah, itu ada hadis yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, nanti manusia akan dikumpulkan beserta yang dia cintai. Yang dia cintai berarti siapa? Anak, siapa lagi? Istri, siapa lagi? Bapak, turunan-turunan kan? Usul furu itu cintai. In kanu mu'minin, kalau iman kumpul juga. Itu iman mesti bisa. Yusyarul mar'u ma'aman ahabba idza kana mu'minan minal usuli wal furu. Begitu. Jangan ngaku-ngaku anak kiai, itu nurutan kiai mah. Ngaku anak kiai, ngaji teu daek. Mau nyambung. Itu terputus. Ngaji teu daek, non teu daek, putus. Itu. Tuh, mual bisa nolongan. Kumpul itu, mual bisa, kumpul, mual, misah. Begitu, Mbak. Sehingga ada bahasa al-ilmu hasiluhu bit'ab la bin nasab. Hasilnya ilmu dengan susah payah, bukan dengan turunan. Turunan abuya tah, turunan kuya tah. Terek ngaji, bego baik. Gitu. Sanajan turunan anak petani rajin mah bisa jadi abuya. Begitu.
Ulah katipu dah. Zaman ayeuna loba tukang tipu. Banyak tukang tipu. Gua bego, aku pinter. Coba sekarang. Ya. Banyak ketipu masyarakat. Tuh maksudnya jadi yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba idza kana mu'minan. Nanti manusia dikumpulkan beserta dia yang dia cintai, itu maksudnya ke keluarga, usul wal furu. Kumpul juga kalau apa? Kalau iman. Ya. Sanajan waktu di dunia sayang ke anak menghaji, karunya ke anak kebajikan, tapi anak tak ada ngaji, di ditu misah. Yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Gitu. Hayang kumpul, sambungin mau kumpul mah. Tuh disebutin tuh ya. Wala ada wa huwa yaumul qiyamah. Wa huwa lan utawi yaumun iku yaumul qiyamah. Iku dina tapi udah tahu sumiyal qiyamah apa tadi? Li qiyamin nas minku. Qiyam itu apa? Bangun. Ya, bangun. Karena bangun zaman manusia dari tidur. Udang tidur. Ditidur apa? Dari makanya ketika doa bangun tidur apa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bangun tidur ingat apa? Ingat alam mahsyar. Nanti aku juga bangun dari kubur begini nih. Begitu. Ya, ingat setiap bangun tidur ingat alam mahsyar, setiap bangun tidur ingat alam mauqif. Wala yuqbalu bisa bitai bisa bil ya'i, bisa wala yuqbalu bisa wala tuqbalu. Ya, ini beda huruf baik para jamaah. Al-Fatihah jumlahnya 156. Kalau Malik dibaca Malik, dikurangi 155. Kalau dibaca Malik. Tuh. Ya, Al-Fatihah. Gara-gara huruf hiji doang. Wala yuqbalu lan oranana den tarima minha saking nafsu syafa'atun apa pertolongan ai tegese laisa oranana laha ikut tetep kadue nafsun syafa'atun apa pertolongan patuk balu maka den tarima apa syafaat. Apa syafaat definisinya? Su'alul ghair minal ghair lil ghair. Ada wa syafaat. Su'alul ghair minal ghair lil ghair. Su'alul ghair permintaan orang, minal ghair dari orang, lil ghair untuk orang. Itu namanya nolongin. Gitu. Ya, su'alul ghair minal ghair lil ghair. Yang minta orang lain dari orang lain, manfaatnya juga untuk orang lain. Itu syafaat namanya. Pertolongan. Ya. Syafaat macam-macam. Cuma yang paling besar syafaatul uzma. Nah, yang dimaksud di sini laisa laha syafaatun fatuqbalu ay an-nafsul mu'minah la tuqbalu syafaatuha fin nafsil kafirah. Tuh. Orang mukmin enggak diterima pertolongannya, nolonginnya untuk yang
Teu bisa nolong kafir, teu bisa. Bapak ke anak, anak ke bapak. Al usul la tanfa'ul furu' illa idza kana al furu' imanun, illa idza kana ma'al furu'i imanun. Bapak teu bisa nolongin anak lamun anak teu iman mah. Gitu. Gak bisa nolongin, gak bisa ngasih manfaat ke anak kecuali kalau nggak iman mah lamun turun. Mana contoh di dunianya? Nabi Nuh nolongin siapa? Tapi itu di dunia, mau di akhirat. Gak bisa. Itu iman memisah saya Nabi. Pamalana bukan ke situ. Pamalana min syafi'in. Ini ayat salingan ya. Pamalana di ayat yang disebutkan pama maka oranana lana iku tetep kadue kami min syafi'in iku kang nyapaati kabeh iku kang nolong kabeh. Surat Syu'ara. Ini mu'taradah aja. Dalilnya maksudnya. Mana dalil yang lain? Ini di ayat di surat Syu'ara ada pamalana min syafi'in. Tinggal lihat lagi aja. Wala yukhadu lan oranana den juput piha saking nafsun mukminatun linafsin kafiratin adlun apa tebusan pidaun apa tebusan pidyah itu tebusan pakai harta pidyah namanya. Orang meninggal dikasih pidyah ya. Wala lan oranana hum utawi wala lan oranana hum utawi siapa ini nafsun utai kabeh yunsuruna iku kang den tolongi kabeh mereka tidak bisa ditolongi maksudnya yang tadi kafir ya nafsun kafir itu enggak bisa ditolongin ayyam nauna tegese nolak kabeh bisa yumnauna dan tolak kabeh min azabillah saking siksa Allah. Nggak bisa mereka dijaga dihalangi dari siksa Allah karena sudah beda. Ini dimaksud la tazzi. Fidyah itu tebusan. Fidyah kalau di dalam puasa tidak ikhtilaf, bahkan dalam puasa bisa dipuasain. Orang tuanya meninggal punya utang puasa dipidyahin, kalau dipidyahin satu mud itu ukuran mud seberapa? Qabdul kafaini dua genggaman. Mud itu qabdul kafaini dua genggaman. Begini itu satu mud. Cuma dua genggaman orang Arab. Genggaman kita, telapak tangan kita sama telapak tangan orang Arab beda. Orang Arab gede. Makanya ini indahnya kiai urang lamun ngukur mud ditambahan segini kiai kita sama guru kita segitu tambahin berasnya. Saya ngelamun nggak diterangin semua. Saya ngelamun oh iya karena telapak tangan kita mah kecil orang Arab kalau deh segini ukur sama kita tuh qabdul kafaini ke literan itu kira-kira seliter kurang. Satu mud itu seliter kurang. Kalau ngelihat kamus 8 apa ini di bawah liter apa namanya? 8 on. 8 on. Makanya zakat itu 4 mud 3 liter setengah. Begitu, sebab 1 liter kurang mud. Satu sholat 1 mud. Satu sholat. Satu hari sholat 1 mud bayar fid. Boleh dipidyahin, boleh puasain. Tapi kalau sholat mah kias ke puasa. Kalau sholat mah sehingga sholat ikhtilaf. Sebab sholat mah nggak bisa diganti di kiasan ke puasa kalau sholat mah. Ya dia membolehkan ulama ihtiyaton. Enaknya ulama begitu. Main kita sudah ngaji ikhtilaf ibtirokan. Jalan buat kita enak jadinya. Itu. Cuma kadang-kadang dalam pelaksanaannya jangan salah Pak Jamaah
Kalau pidyah beras mah nggak usah pakai kobil tuh malak tuh. Pidyah beras mah kasih aja udah. Ini pidyah beras pakai kobil tuh malak tuh bulak balik tabeas. Tuh kobil tuh kak wa malak tuh kak. Piraku 2 liter bulak balik. Itu. Ya, langsung baik bere bias mah. Kecuali kalau pidyah emas. Ini yang diperhatikan oleh mazhab Imam Abi Hanifah, pidyahnya emas. Baru pakai kobil tu malak tu emas. Ya, sebab kalau nggak pakai kobil tu malak tu dibawa kabur ke emas. Nah, sedangkan 150 gram emasnya. Ya, itu kursus dulu nanti. Ya, jarang nih kita dipakai itu. Kalau ada yang meninggal pakai fidyah. Itu untuk membantu orang miskin yang nggak punya. Sebab kalau pakai fidyah beras mah berat. Sebulan bae geus 30 liter. Lamun 1 tahun teh ya. 2 tahun tinggal dikali, 10 tahun bu. Belum sholat itu. Ayo, bu, berliter-liter. Kalau orang nggak mampu mah kasihan. Tapi kalau pakai emas kebantu. Emasnya dari mana? Boleh nginjam. Cuma akadnya jangan nginjem, minta akadnya, bukan minta, ngasih aja sudah. Gitu. Ini banyak perdebatan. Ya itulah tadi kata saya, orang-orang sekarang bisa ngadebat baik, pinter henteu ngadebat menyalahkan ulama baik. Itu segitu dianakin sama ulama disalahin. Aduh, lain. Ya. Duh, jadi kalau pidyah apa? Pidyah beras mah langsung aja kasih. Fidaun tuh ya, tebusan tuh pidyah maksudnya. Adlun maknanya fidaun. Nggak bisa diambil pertolongan orang. Nggak bisa nolongin lah intinya sudah. Walahum lan oranana utai kabeh tadi sudah. Beres tuh. Ayat 2 ayat. Nah, ini walahum yunsun maknanya laisa lahum mani'un yamna'uhum min azabillah. Tidak ada bagi mereka yang kafir yang dapat menghalangi dari neraka. Walahum yunsurun laisa lahum mani'un yamna'u min azabillah atawa yumna'una min azabillah. Nggak bisa kalau sudah kafir mah, sekalipun keluarganya mukmin tetap tidak bisa. Makanya jaga anak kita para jamaah, jaga anak kita supaya jangan kafir, Kok bisa begitu ngomongnya? Itu ya, sebab takut masuk kafir begitu. Apa cirinya diantaranya? Jauh dari ulama, jauh dari ngaji. Ya. Karena saya zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman jauh dari ulama, umat jauh dari ulama, jauh dari ahli fiqih. Dikasih 3 bencana. 1, usahanya nggak berkah. 2, dikasih pimpinan zalim. 3, yamutuna bighairi yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati enggak bawa iman. Awas, hati-hati. Jadi orang kalau enggak mau nyari ilmu, terdaek ngaji, eta bisa mati kafir, singkatnya begitu. Nauzubillah. Wabillah. Jangan dianggap sepele itu. Hukum akhiratnya maksudnya. Kalau hukum dunianya kita nggak tahu. Allah. Tapi hukum akhirat bisa kafir. Nauzubillah. Tarik ngaji. Kita punya anak enggak ngaji, enggak terlalu ngaji sekolah, awas, hati-hati tuh. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Punya anak nggak pernah ngaji, nggak pernah ngaji. Ya, tadi kan yafirruna minal ulama, jauh dari ulama. Atau ibadah kita dengan bodoh kan ibadahnya, asal aja. Kan nggak pakai ilmu,
gitu. Makanya wajar kalau matinya bisa ya rujuna minad dunya bighairi iman. Hati. Ayat selanjutnya yang ini tentang orang mukmin tidak bisa membeli pertolongan kepada orang kafir. Wazkululan pada eling sira kabeh idnajaina suwaktune wis nyelamataken kami kum ing sira kabeh abaakum ing bapak moyang sira kabeh juga sama nih. Ingatlah oleh kalian ketika aku, kata Allah, menyelamatkan bapak moyang kalian. Bisa juga dia maksud wa yasyu annan najat lahum law ghriqat usuluhum ma wujidu. Ya, iznajainakum sewaktu nyelamataken kami ing sira kabeh. Bisa juga ini tidak hazbil mudhaf. Tapi kalau kita lihat tafsirnya ay abaakum menyelamatkan bapak-bapak kalian. Tapi bisa juga menyelamatkan kalian. Kok bisa begitu? Ini tafsir sawinya. Karena annan najata lahum idlau ghuriqat usuluhum mawujidu. Karena keselamatan itu imbasnya untuk anak cucunya. Sebab kalau waktu zaman Nabi Musa Bani Israel nggak diselamatin sama Allah, mual ayah anak cucuna gitu kalau nggak diselamatin. Berarti iznajainakum an-najat bisa kepada yang sekarang gitu. Jadi imbas daripada diselamatkan oleh Allah kakeknya hidup. Kalau umpamanya kakek nenek moyangnya nggak diselamatin sama Allah, kan yang ikut Nabi Musa kan Bani Israel diselamatkan dari tenggelam, hidup sampai sekarang Bani Israel. Coba waktu itu kau tenggelam semua anak mual hirup mual ayah nggak ada turunan Bani Israel, begitu maksudnya. Jadi an-najat bisa ke Bani Israel yang sekarang, bisa maknanya ke apa, bisa dua ya, ini tafsir namanya. Kalau yang sekarang berarti imbasnya, efeknya. Kalau ke sana aslinya, yang dikasih keselamatan aslinya dulu, Bani Israel yang dulu. Imbasnya ke yang sekarang. Sebab kalau yang dulu nggak diselamatin, nggak ada turunan. Sebab mati semuanya, gitu. Wal khitabu lan utawi khitab bihi kalawan aba wa bima ba'dahu lan kon barang ba'dahu ing dalam sawise aba lil mawjudina kadue kang ana kabeh pi zamani nabina ing dalam zaman nabi kita. Khitab najainakum ke siapa ditujukannya? Khitab Allah telah menyelamatkan itu kepada abaakum atau kepada yang setelah aba, kepada Bani Israel yang dulu atau Bani Israel yang setelahnya. Siapa yang setelahnya? Yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Ya wal khitabu bi Ka'bah aja, masa jauh-jauh. Wa bima ba'dahu lan kon barang dalam sawise aba lil mawjudina kadoyong kang ana kabeh ila fi zaman nabina ing dalam zaman nabi kita. Ya. Apa selamatnya? Bima an'amallahu kon barang an'ama kang wis aweh nikmat sapa Allah ala abaihim ing atase bapak moyange Bani Israel. Terhadap apa-apa yang nikmat Allah berikan kepada turunan-turunannya Bani Israel yang dulu al-mutaqaddimin. Tazkiran
karena arah-arah ngingetaken ngelingaken lahum kadue Bani Israel yang ada sekarang. Nah, bukan Bani Israel yang dulu. Bi ni'matillahi ta'ala, kalawan nikmat Allah Ta'ala. Apa tujuannya? Liyu'minu, dalpon nyentah iman Bani Israel yang ada sekarang. Kenapa disebutkan wa iznajjainakum? Supaya ingat nikmat yang diberikan kepada bapak moyang. Apa itu? Hah? Apa yang kayak petasan suaranya. Nah, karena kamar di tahun baru. Weh, jam 10 nih. Ini baru kita bicarakan Fir'aun nih. Fir'aun teh saha ya. Tadi mulai jam berapa? Hah? Jam 9. Kita sampai jam setengah 10. Iya. Setengah 9, setengah 11. Jadi sejam setengah. Saya ngobrol sampai jam 12 teka rasa. Itu. Oke enggak? Oke. Oke aja. Jadi nyebutin nikmat yang diberikan kepada turunan supaya anak cucunya ingat begitu. Wa iznajjainakum, ketika kami menyelamatkan ke bapak moyang ente gitu, supaya anak cucunya ingat sadar begitu. Makanya kalau anak cucunya nggak sadar, berarti tolol anak cucunya. Min hamajil hamaj namanya. Ya, ingat gitu nikmat yang telah diberikan oleh nenek moyang kita, nikmat dikasih iman, nikmat dikasih Islam, nikmat dikasih kesenangan. Turunan-turunan kita ingetin dong, jangan dijadikan kebanggaan, jangan dijadikan apa-apa, ingetin, dibawa untuk taat kepada Allah. Ya, bapak saya dulu berkecimpung di agama, ingetin. Bapak saya dulu susah nginin agama, ingetin. Supaya diturutin langkahnya, jangan diambil senangnya aja. Itu. Ini namanya wa iznajjainakum. Mesti nyambung lah. Esedak. Ini mah. Min ali fir'auna, dari mana tuh diselamatkan Bani Israel? Min ali fir'auna, saking istana keluarga Fir'aun. Keluarga istana al itu keluarga al. Nah, ini kita bahas nih. Al itu mana? Min ali fir'aun la yaridu anna la yudhaf illa lidi syarafin. Kata-kata al itu asalnya mah ahlun. Itu pasti disandarkannya kepada yang punya kemuliaan. Itu emang Fir'aun mulia. Li anna fir'aun zu syarafin dunyawiyin. Fir'aun mulia apanya? Dunianya. Makanya ada izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Mulianya dunia dengan harta. Firaun mulia dengan harta di dunia, masyhur mulia dunia. Itu al ya. Jadi kita baca dulu nih, nggak apa-apa, sambil menutup tentang Firaun. Ntar kita bisa sambungin lagi nanti. Cuma yang disebut di sini min ali fir'aun wal mulud awanu, yang dimaksud di sini awanu, bodyguard. Awan tuh bodyguard, penolong bodyguard sekarang mah, atau apa, bukan asisten, apa namanya, wa kanu yaumal gharaqi alpin wa sab'u mi'ati alpin ghairil mutakhallifin min Misr. Kita baca tanggung nih dulu. Wa kanu
Yaumal gharaqi, mereka waktu pada maksudnya mereka itu Bani Israil, ya. Yaumal gharaqi, pada hari tenggelam, alfu alpin wa sab'u mi'ati alpin. Alfu alpin itu berapa? Sejuta. Sejuta. Alfu mi'atin 100.000. Kalau alfu alpin berarti sejuta. Tuh. Kalau bahasa lainnya miliun. Itu bahasa Arab karena ya ulah lain 1000 ditambah 1000. Kalau 2000 mah alfain engke. Tuh. Oh, wa kanulan ana alu fir'aun, ya. Alu waktu itu keluarga Fir'aun dan pasukannya awanu bisa benar, itu ada berapa jumlahnya? 1.620.000. Berapa tadi? 1.700.000. Ini Fir'aun dan ininya nih, dan apa? Dan pasukannya dan rakyatnya semua. Ghairul mutakhallifina bima, selain yang tertinggal di Mesir. Masih ada di Mesir sisanya. Ini yang ikut Firaun semua. Yang ikut Firaun ada berapa tadi? 1.700.000. Itu tenggelam semua tuh. Ya, beak kabeh. Wa kanat al-khailud dahmi 70.000. Waktu itu disertai dengan kuda-kuda hitam. Berapa jumlahnya? 70.000 kudanya. Kudanya 70.000. Orangnya berapa? 1.700.000. Wa Bani Israil kanu situ mi'ati alpin wa sini alpan. Bani Israil ada berapa? Kan tadi kelompok siapa? Firaun. Firaun itu berjokol di Mesir kan. Yeah. Bani Israil ada berapa? Bani Israil ada 620.000. Yang sama Nabi Musa nih 620.000. Wa inda dukhuli Yaqubu Misra kanu 70 nafsan zukuran wa inasan. Bani Israil ketika masuk Nabi Yakub ke Mesir, lan ing dalam waktu manjingnya Nabi Yakub Misra ing kota Mesir, Bani Israil ada kanu 70 nafsan, cuma ada 70 laki-laki dan perempuan. 70 waktu Nabi Yakub masuk ke Mesir. Bani Israil cuma ada 70. Wa baina Musa wa Yakub 400 sana. Antara Musa dan Nabi Yakub jarak jedanya ada 400 tahun. Jadi mulai Nabi Yakub itu baru 70 orang Bani Israil. Jarak Nabi Yakub ke Nabi Musa berapa? 400. Lahir sampai jumlah segitu, masih begitu. Awalnya berapa? 70 dari Nabi Yakubnya. Bani Israil nih. Pakamula piha zalikal adat, maka sediqalil atfal wa mutil suyukh. Dan sempurna hitungan tersebut yang di atas tadi itu berapa? 620, disertai banyaknya terbunuhnya anak kecil dan wafatnya yang tua-tua. Itu anak kecil banyak terbunuh, yang tua wafat, sehingga jumlahnya kalau enggak wafat dipotong, itulah dipotong yang meninggal, begitu singkatnya. Firaun wa Firaun ismul Walid. Dikit lagi masih ada. Firaun namanya Walid bin Mus'ab. Walid ibn Mus'ab bin Royan. Ada yang namanya Rian. Firaun tuh. Royan gitu ya. Bin Mus'ab bin Royan. Makanya ngaran Rian awas. Ya. Wa Fir'aun luqiba minal faro'anah atau faro'inah, wa hiya al-utu wa tamarrud. Laqab dari faro'anah atau faro'inah, apa artinya? Membangkang. Wa muddatu id'ahil uluhiyah 400 sana. Pengakuannya terhadap pengakuannya menjadi Tuhan
itu selama 400 tahun. Lan utai waktu ngakune Fir'aun ing ketuhanan begitu, ing Tuhan iku 400 tahun. Jadi selama 400 tahun Fir'aun merasa jadi apa? Buhe. 400 tahun jadi Tuhan. Ujungnya kelelep. 400 tahun. Macam-macam sama siapa? Macam-macam sama Allah. Kayak Namrud kan, Namrud kan begitu, nantang pasukan Allah. Kata malaikat, kumpulin pasukan lo, gua kumpulin pasukan gua. Apa pasukan malaikat? Nyamuk pasukannya. Pas matahari terbit kita ngadu, matahari terbit ditutup semua sama nyamuk, matahari gelap kabeh. Ya, habis semua pasukan si Namrud sama nyamuk, sisa tulang doang. Tinggal diincar si Namrudnya. Masuk itu si satu nyamuk ya. Ke siapa? Ke mankhor, hidungnya si Namrud. Nyangsang di situ berapa tahun? 400 tahun. Sampai modar. Makanya hati-hati ta. Udah sok moyokan nyamuk. Itu masuk ke hidung bahaya kayak si Namrud itu. 400 tahun. Wa kana ya'kulu kulli yaumin fasilan. Setiap hari nih, apa makanan Firaun? Setiap hari Firaun makan satu anak sapi. Satu anak sapi setiap hari. Fasil itu waladun naqah awil baqarah, bisa anak onta, bisa anak sapi. Bisa anak onta, pokoknya anak nak. Waktu kau ada yuk hiji. Canggih ya manajemennya. Wa kana la yataghawwatu illa kulla 40 yawman. Dan keadaan Firaun dia tidak abe-abe kecuali setiap 40 hari. Ngisingna 40 puasa kali. Betul gede badanna. Awakna unggal poe ngadar naon? Anak sapi atau anak onta, beraknya 40 hari sekali. Wih, cakep ya. Itu sekilas tentang apa? Tentang Fir'aun ya. Nah, ini nama-nama dan sebagainya kita bahas. Yasumunakum ayyuziqunakum su'al azabi. Yasumunakum nyiksa alu fir'aun kum ing sirakabeh yuziquna azaqo yuziku, menyiksa, asalnya menyicipi, nyiksa aja sudah. Nyiksa alu fir'aun kum ing sirakabeh Bani Israel. Jadi Bani Israel itu memang jadi bulan-bulanan Fir'aun, bulan-bulanan masyarakat Mesir. Bani Israel itu jadi yang menghancurkan Bani Israel itu Mesir, keluarga Fir'aun. Banyak. Makanya Nabi Musa ngebela Bani Israel itu begitu. Bani Israel ribut sama Mesir, sama orang keluarga Fir'aun karena mau dipekerjakan, karena dikerjain sebentar ya, waktunya gak cukup, pegang semua. Kasihan Nabi Musa sama Bani Israel, dibelaan ke Nabi Musa, nggak sengaja Nabi Musa digebuk aja tuh orang Musa, digebuk doang sekali pukul, podar. Itu makanya ada amalan pukulan Nabi Musa. Mukul mau sekali mati kali gitu. Atau itu mana Nabi lain deh. Wazkuru iz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum wallahu a'lamu bishawab. Udah segitu dulu, ntar ya kita dari wazkuru ntar. Tuh, waktunya udah habis tuh. Apabila ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.